Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bagaimana kabar adik-adik sekalian di rumah? Ustaz doakan semoga kalian semua yang menyaksikan video ini diberikan keberkahan oleh Allah melalui bulan Ramadan yang ceria ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima bacaan Quran kita, menerima salat tarawih kita, ya, agar kita keluar dari Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Thayyib, sobat, ya, adik-adik Ustadz yang Ustadz banggakan karena Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada hari ini Ustadz akan menyampaikan sebuah pesan yang sangat penting. Ya, ingat, penting. Berarti apa? Ketika lihat video ini, tolong siapkan bukunya, siapkan penanya, tulis ya apa yang nanti akan Ustadz sampaikan. Karena lagi-lagi ingat, ini penting, sahabat muslim ya. Apa sih yang Ustadz pengen sampaikan? Penasaran ya? Tayyib. Yang ingin Ustadz sampaikan pada pertemuan hari ini mengenai adab di dalam masjid. Masjid. Masjid itu apa ya teman-teman? Ada yang tahu nggak? Coba kita pikirin dulu. Masjid. Masjid itu adalah tempat beribadahnya orang muslim. Di masjid itu tempat orang-orang melaksanakan ibadah seperti sholat, kemudian majelis ilmu, ya, kemudian baca Quran, menghafal Quran, dan masih banyak lagi kegiatan ibadah yang bisa kita lakukan di dalam masjid. Sobat muslim yang semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua, sama-sama kita ketahui bahwasannya masjid merupakan rumah Allah di muka bumi ini, yang tentunya kita sebagai seorang muslim harus bisa menjaga adab-adab kita saat kita berada dalam masjid. Sobat, bukankah kalau kita bertamu ke rumah seseorang, ya, pastilah kita ketok pintu dulu, kita ucapkan salam terlebih dahulu, kemudian kita tidak akan masuk ke rumah tersebut sampai, ya, pemilik rumah itu memberikan izin kepada kita. Bahkan saat kita sampai di dalam rumah tersebut, kita sudah masuk, kita masih menunggu untuk diizinkan duduk, diizinkan untuk makan dan minum. Ya, kita menjaga adab kita semaksimal mungkin, ya, karena kita tahu kalau kita masuk rumah orang sembarangan, tidak ketok pintu, tidak ucapkan salam, ya, kemudian di dalam rumah orang tersebut kita melakukan keonaran, keributan, ya, pastilah kita menganggap itu perbuatan yang tidak baik. Kita akan dicap sebagai manusia yang tidak mempunyai adab. Nah, sobat muslim, itu kan kepada rumah orang ya, kepada rumah manusia. Nah, sekarang apakah mungkin, ya, kita masuk ke rumah Allah, kita masuk ke masjid Allah Subhanahu wa taala, lantas kita masuk ke dalamnya tidak menggunakan adab, tidak menjaga adab-adab ketika berada di dalam masjid, ya. Ingat loh adik-adik,
kita sebagai seorang muslim yang memiliki panutan Nabi Muhammad SAW, ya, kita mengikuti beliau karena beliau dikenal dengan manusia yang paling baik adabnya. Ya, sesungguhnya Nabi kita SAW itu innama bu'istu liutammima salihal akhlaq atau kama qala. Sesungguhnya kata Nabi SAW, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan belajar nih secara ringkas adab-adab apa saja yang bisa kita lakukan, terapkan, amalkan ketika kita hendak pergi ke masjid saat di dalam masjid, agar setiap aktivitas kita yang kita lakukan di masjid bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dengar ya, jangan ada yang tidur. Taib, yang pertama, sobat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah saat kita hendak pergi ke masjid, kita mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar sobat. Tujuan kita datang ke masjid, tujuan utama kita bukan untuk main, bukan untuk bersenda gurau, apalagi untuk makan dan minum. Lah, tapi tujuan kita pergi ke masjid Allah adalah untuk menegakkan ibadah, di antaranya salat, ya, lillahi ta'ala. Kalau kita bisa niatkan langkah kaki kita saat kita menuju ke masjid, maka setiap langkah kaki kita sobat muslim akan Allah berikan pahala. Mau enggak? Masya Allah kan? Bayangkan setiap langkah kita ke masjid, kalau kita ikhlas kepada Allah, maka Allah akan berikan pahala. Makanya yang pertama, ingat pentingnya mengikhlaskan niat kita. Tujuan kita datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, hendaknya sebelum kita ke masjid, perhatikan cara berpakaian kita. Ya, usahakan kita menggunakan pakaian yang terbaik, ya. Kemudian pakai peci bagi yang laki-laki, yang perempuan pakai hijab yang syar'i, ya. Kemudian laki-laki jangan lupa pakai parfum minyak wangi, ya, agar terlihat berseri-seri. Kemudian diperhatikan pula celananya, jangan sampai isbal bagi yang laki-laki, ya. Diusahakan pokoknya semaksimal mungkin kita seganteng dan secantik mungkin saat kita hendak pergi ke masjid, karena sesungguhnya Allah itu maha indah dan hanya menerima segala sesuatu yang indah. Paham ya sobat ya? Kemudian yang ketiga, adab yang harus kita jalankan saat kita hendak ke masjid adalah menghindari makanan yang tidak bau sedapnya sobat muslim. Jadi ingat, jangan sampai sebelum kita sholat kita justru makan makanan yang bisa menyebabkan mulut kita menjadi bau. Karena nanti kalau kita takbir Allahu Akbar, itu kan keluar nafas kita. Kalau kita makan bawang misalkan, makan jengkol, kemudian kita takbir, apakah itu tidak akan menzolimi teman kita yang di sebelah kita? Tentu itu akan membuat mereka terasa tidak nyaman dengan bau mulut kita, ya. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita, barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah menjauhi kita. Nabi SAW bilangnya apa? Menjauhi masjid. Bayangkan sobat muslim, ya, Nabi SAW menegur keras orang-orang yang mulutnya bau, ya, sebelum sholat, ya, sholat 5 menit lagi nih, 10 menit lagi, kemudian dia makan bawang yang banyak sampai-sampai mulutnya bau, maka ini ya dilarang sama Nabi SAW. Kemudian kalau sudah terlanjur bagaimana dong? Aku kan mau ke masjid. Kalau memang sudah terlanjur seperti itu tidak apa. Bisa dilakukan dengan apa? Dengan menggosok gigi. Odolnya banyakin, ya, biar odolnya bisa
maksimal, jadi baunya tidak sampai tercium lagi ya. Tapi intinya jangan sampai kita lakukan larangan Nabi, yaitu makan bawang saat mendekati waktu sholat. Kemudian yang keempat, bersegera menuju rumah Allah Ta'ala, jangan ditunda-tunda. Kalau sudah azan berkumandang, bersegeralah ke masjid. Karena sesungguhnya sholat yang dicintai Nabi itu adalah yang tepat waktu, sobat muslim ya. Jadi ingat, kita harus bersegera, jangan ditunda-tunda. Kemudian ya, yang bisa kita lakukan adalah apa? Berjalan ke masjid dengan tenang, jangan lari-lari, harus sopan santun ya. Jangan sampai terlihat orang yang hendak ke masjid ya sambil ngomong kotor, tangannya usil atau lari-larian, jangan ya. Tapi kita jalan yang tenang, kemudian kita sapa orang yang kita temui di jalan ya. Kita tunjukkan akhlak seseorang yang hendak pergi ke masjid ya. Kemudian yang bisa kita lakukan ketika di masjid adalah berdoa ya, sebagaimana yang diajarkan Nabi ya. Saat kita hendak masuki masjid, maka Nabi SAW mengajarkan kita sebuah doa. Apa sih doanya? Sudah hafal semuanya kan? Ayo, mari kita baca sama-sama. Doanya begini: Allahumma ftahli abwaba rahmatik ya. Kurang lebih artinya kita berharap kepada Allah agar dibukakan pintu rahmatnya, pintu keberkahannya ya. Kemudian masuknya kaki kanan ya, karena Nabi SAW segala hal yang baik Nabi dahulukan dengan dari mulai sebelah kanan. Kemudian setelah masuk, apakah bercanda, lari-larian? Tidak. Kita sholat tahiyatul masjid 2 rakaat ya. Kemudian ya, 2 hal lagi yang bisa kita lakukan adalah menganggungkan masjid ya. Kita anggap masjid itu ya rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita harus jaga kebersihannya, jaga ketertibannya. Apabila kita mendapati teman kita bercanda, kita ingatkan, jangan bercanda, ini masjid, tempat ibadah ya. Pokoknya semaksimal mungkin sebisa kita menjaga ya kehormatan daripada rumah Allah. Dan yang terakhir, sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa kita lakukan adalah apa? Ya, kita maksimalkan ibadah kita saat kita berada di masjid. Kalau kita hendak pergi ke masjid untuk sholat, maka laksanakanlah serangkaian hal yang ada dalam sholat tersebut. Dari mulai sholat qobliyah sebelum sholat fardu, kemudian kita melakukan sholat fardunya, kemudian kita lanjutkan dengan sholat ba'diyahnya. Kita lakukan semua itu dengan khusyuk. Kemudian di antara azan dan iqamah kita sempatkan waktu kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara waktu doa itu tidak akan ditolak, akan pasti dikabulkan oleh Allah ketika antara azan dan iqamah. Berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup ya, Ustaz ingin menyampaikan nih ya sebuah hadis ya, bahwasannya ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang nanti pada hari kiamat akan Allah naungi, akan Allah berikan pertolongan. Siapa di antara mereka? Di antaranya adalah warajulun qalbuhu mu'allik fil masajid, yaitu seorang pemuda yang hatinya terpaut, rindu, selalu ingin dekat dan pergi ke masjid. Ini merupakan keutamaan dan kemuliaan bagi kita yang menyukai pergi ke masjid, apalagi ditambah kita melaksanakan adab-adab selama kita pergi ke masjid ataupun dalam masjid. Ya,
Semoga apa yang Ustaz sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga setelah mendengar nasihat ini kita sama-sama ya senantiasa senang untuk ke masjid, beradab ketika ke masjid, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran dan pahala atas semua itu. Mungkin ini yang bisa Ustaz sampaikan. Syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.